Mau jadiin susu ikan sebagai alternatif di program makan bergizi dan susu gratis Prabowo Gibran. Itu karena stok susu sapi saat ini nggak cukup buat penuhi kebutuhan program. Jadi guys, berdasarkan data Kementan, kebutuhan susu di Indonesia saat ini mencapai 4,3 juta ton per tahun. Sejauh ini, kontribusi produksi susu dalam negeri terhadap kebutuhan susu nasional itu baru mencapai 22,7%. Sisanya dipenuhi dari impor. Nah, buat dukung program Prabowo Gibran, pemerintah mau impor 1 juta sapi secara bertahap sampai 2029. Karena butuh waktu 2-3 tahun buat pengadaan itu, pemerintah cari cara supaya ada alternatif susu lain. Salah satunya dari ikan. Tahun lalu, KKP bersama Kemenkop UKM sudah meluncurkan produk susu ikan. Bahan baku berupa ikan diproses pakai teknologi yang dihasilkan hidrosilat protein ikan. Baru setelah itu dijadikan susu. Susu ikan, apakah ikan bisa menghasilkan susu? Nah, setelah gue baca-baca, ya bukan ikannya yang menghasilkan susu. Jadi, daging ikan itu mau diproses menjadi semacam protein isolate. Yaitu dalam bentuk bubuk yang bisa diseduh, yang jadi tanda kutip susu. Yang gue aneh adalah, di Indonesia ini, kenapa nggak kita itu berpikir simple aja sih? Simple, straight to the point, langsung menyelesaikan masalah, solusinya simple, murah, dan segala macam. Ya kan kita bisa tinggal pada saat nelayan itu tangkap ikan, bikin satu processing center, ikan itu diproses, minimally proses, lu mau fillet, lu mau dimasak langsung juga bisa, lu mau dikalengin juga oke, I think it's fine. Lu mau dibekuin, lu kirim ke daerah mungkin lebih ribet ya, dimasak di situ, kasih anak itu makan ikan beneran. Daripada mengerjakan sesuatu yang menurut gue itu bukannya impossible, tapi akan sangat-sangat susah. Ikan kan punya particular smell ya, ikan itu kan bau, maksudnya ada bau ikan, maksudnya ada bau ikannya gitu loh. Pada saat lu bikin susu, itu kan bakalan lu minum sesuatu itu yang ada bau ikannya, dan itu akan sangat-sangat susah untuk dihilangin, dan itu akan menjadi sesuatu yang ultra processed. Ngapain gitu loh? Kenapa nggak kita kasih makan aja anak-anak kita makanan ikan yang real, daripada lu pergi makan ikannya dalam bentuk bubuk? I don't know. Susu ikan ini menurut saya tidak bisa menggantikan susu sapi seperti yang seharusnya ada di dalam makan bergizi gratis, ya. Tetapi produk susu ikan ini mungkin produknya bisa putih seperti susu sapi, tetapi kandungannya tidak seperti sebagaimana yang seharusnya dikonsumsi oleh anak-anak. Kalau susu ikan ini nanti hanya akan memberikan kontribusi protein atau omega 3 dan sebagainya, maka itu sebenarnya sudah dipenuhi dari ketika seseorang mengkonsumsi lauk pauk ikan misalnya, dan itu ada di dalam makan bergizi gratis. Lauk pauk itu adalah sesuatu yang memang harus ada di dalam format menu yang disajikan. Pasti ini ahlinya anak abah ini. Ahli tolong belajar lagi lah ya. Nggak lihat tuh komen-komen buzzer betapa pintarnya mereka menjelaskan susu ikan ini. Kalau kita pakai ikan segar, nanti dikira ngibul. Janjinya kan kemarin susu gratis ya kan, susu sapi, digantikan susu ikan. Pokoknya harus ada kata-kata susunya. Kalau nggak pakai kata susu, nanti dikira ngibul. Padahal emang ngibul, cuma ini kan untuk mengibuli lagi masyarakat bahwa ya ini susu gitu. Jadi ahli nggak usah sok tahu lah ya. Move on lah, jangan jadi anak abah terus. Kabar gembira nih, khususnya buat para pendukung 02. Susu ikan jadi alternatif pengganti susu sapi dalam program ambisius Prabowo. Jadi susu sapinya katanya bakalan diganti jadi susu ikan. Di sini gua nggak mau terjebak dalam perdebatan soal definisi susu ikan, karena menurut gua istilah susu ikan sendiri ini kocak. Kalau nih barang isinya cuma konsentrat protein ikan, menurut gua ini lebih tepat disebut sebagai minuman bergizi ataupun minuman berprotein daripada disebut sebagai susu ikan. Lagian kalau anak-anak kita cuma dikasih konsentrat ikan, ya mending dikasih ikannya langsung, ya nggak sih? Nih kata ahli gizi, manusia perlu makan ikan, bukan ekstraknya. Nih ahli gizi aja sampai bilang kayak gini nih, kalau bisa makan ikannya, kenapa mesti ada pabrik susu ikan? Di daerah nggak ada ikan, ada aneka telur, unggas. Kita butuh literasi dan edukasi, bukan nambah industri. Ikan segar kaya manfaat dan bukan produk ultra proses. Kalau memang seandainya anggaran negara nggak cukup buat membeli susu sapi murni buat anak-anak Indonesia, terus diganti dengan ikan, kita rakyat nggak apa-apa kok.
Pak Prabowo jujur aja sama rakyat. Jangan malah mengganti susu sapi murni menjadi susu ikan. Lebih baik kasih ikannya saja. Kalau diganti susu ikan, nanti anggaran lagi, cuan lagi, jadi bancakan lagi. Meski gua tidak mendukung Prabowo, tapi gua sama sekali nggak keberatan sama program Prabowo yang ingin memberikan makan bergizi gratis bagi anak-anak Indonesia. Tapi kalau caranya kayak begini, gua nggak setuju nih. RI mau impor 1 juta ekor sapi buat swasembada susu dan makan bergizi gratis. Karena menurut gua ini konyol. Lu mau swasembada susu, tapi dengan cara impor sapi. Gua cuma nggak mau kalau pada akhirnya program negara ini hanya jadi bancakan beberapa oknum untuk memperkaya dirinya sendiri. Oke gas, oke gas, oke gas, oke gas. Susu ikan, apalagi nih? Katanya susu ikan lebih sehat dari susu sapi. Kenapa masih dijadiin susu? Alasan biar apa? Biar konsumsi proteinnya lebih gampang. Kenapa nggak dimakan langsung? Kalau diolah kayak gitu kan jatuhnya jadi ultra processed food. Prosesnya panjang, banyak gizi yang hilang. Belum lagi ditambahin nanti apa? Maltodextrin. Manfaatnya banyak kebuang, mudaratnya yang didapat. Ya ikan juga lebih enak dimakan langsung. Diolah dulu, dibakar, bukus, ditumis, digoreng. Ya apain kek? Ikan kembung, ini kan murah. Sumber protein, omega 3 lagi. Kadar omega 3-nya lebih tinggi dari salmon. Nggak usah lah dijadi-jadiin susu.